Saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya. Kader PSI Ade Armando merespon ultimatum yang diberikan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk keluar dari partai. Ade mengatakan dirinya tidak memberikan klarifikasi mengenai ucapannya kepada Kaesang. Namun dia mengaku sempat dihubungi oleh Dewan Pimpinan Pusat PSI. Pernyataan itu disampaikan oleh Ade Armando pada Kamis 7 Desember 2023. Ade Armando mengatakan pihak DPP memberikan sejumlah penjelasan imbas dari pernyataannya yang menyinggung soal dinasti politik diterapkan di DIY. Dikatakan Ade bahwa akibat pernyataannya itu, PSI DIY diteror massa. Atribut partai berupa baliho, spanduk, dan banner PSI dicabut. Bahkan akibat pernyataan Ade, rumah keluarga mertua Kaesang didemo warga. Selain itu, Ade Armando mengatakan bahwa DPP PSI juga turut menyampaikan soal sikap Kaesang buntut dari pernyataan yang ia sampaikan di media sosial. Seperti diketahui sebelumnya, Kaesang memberikan sikap tegas kepada Ade Armando atas pernyataannya yang menimbulkan reaksi kemarahan publik. Ketua Umum PSI itu menyatakan bahwa partainya mentaati konstitusi. Kaesang meminta Ade Armando untuk keluar dari PSI jika tidak bisa mengikuti aturan konstitusi terkait DIY. Putra bungsu Presiden Jokowi itu pun mempersilahkan siapapun kader untuk keluar dari PSI jika tidak bisa mengikuti aturan partai. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif untuk. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ menjadi sorotan lantaran dianggap kontroversial. RUU DKJ dianggap kontroversial karena salah satu pasalnya menyatakan Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden. Hal itu dipandang sebagai kemunduran besar dalam demokrasi di Indonesia sejak era reformasi yang menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Banyak pihak yang tidak menyetujui RUU DKJ tersebut, salah satunya adalah Ketua Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin, Hamdan Zulfa. Menurutnya, pasal penunjukan Gubernur Jakarta itu merupakan ancaman serius kebebasan demokrasi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh Hamdan dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 7 Desember. Hamdan mengatakan bahwa adanya RUU DKJ merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Menurut Hamdan, hal itu tidak boleh terjadi di Indonesia, apalagi Jakarta menjadi kota terpenting di Indonesia, di mana kota tersebut merupakan kota megapolitan dan telah dikenal dunia. Karena itu tidak boleh ada dalam rancangan undang-undang bahwa Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden. Hamdan mengatakan bahwa ada dalang di balik RUU DKJ karena tiba-tiba muncul. Menurut Hamdan, ada skenario besar yang berusaha memasukkan RUU DKJ.
Hamdan mengaku belum mengetahui siapa sosok di balik skenario itu. Namun menurut Hamdan, sosok tersebut berniat mematikan demokrasi di Indonesia. Pernyataan Ade Armando soal dinasti politik diterapkan di DIY, rumah mertua Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di demo massa. Hal itu disampaikan Ade Armando saat merespon ultimatum Kaisang akibat pernyataannya. Ade menyampaikan hal itu pada Kamis 7 Desember 2023. Awalnya Ade berkata bahwa dirinya tidak memberikan klarifikasi terkait pernyataan kontroversialnya kepada Kaisang. Namun Ade mengakui telah dihubungi oleh DPP buntut pernyataannya itu. Ade berkata bahwa DPP PSI memberikan sejumlah penjelasan imbas dari pernyataan yang disampaikannya. Disebutkan Ade, salah satu imbas pernyataannya itu adalah rumah mertua Kaisang di demo massa. Kaisang diketahui menikah dengan sang istri Erina Gudono yang merupakan warga DIY. Ade menceritakan bahwa DPP PSI menyebut rumah mertua Kaisang digeruduk massa buntut dari pernyataannya. Selain itu, atribut partai berupa spanduk, baliho, dan banner PSI dicabut. Sekjen PSI Raja Juli Antoni menemui langsung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pertemuan itu dilaksanakan di kantor Gubernur DIY Kota Yogyakarta Kamis 7 Desember 2023 sore. Pertemuan itu digelar selepas Sri Sultan mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyanto. Dalam pertemuan dengan Sri Sultan, Raja Juli menyinggung persoalan Ade Armando. Raja mengatakan bahwa Sri Sultan mengikuti pemberitaan terkait pernyataan Ade Armando yang menyinggung dinasti politik di DIY. Menurut Raja, Sri Sultan mengetahui bahwa Ade telah meminta maaf hingga sikap tegas Kaisang Pangarep. Raja mengatakan bahwa ia sangat menghargai keluasan hati dan kebijaksanaan Ngarso Dalem. Sekjen PSI menganggap bahwa meskipun singkat, tapi pertemuan tersebut dinilai sangat bermanfaat. Sementara itu, Ketua DPW PSI Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamarudin, mengatakan bahwa Sri Sultan sudah memahami apa yang terjadi dalam beberapa hari. Ia menyatakan bahwa Sri Sultan telah mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga keteduhan dan kenyamanan bersama. Hal itu karena di tahun politik ini warga mudah terpecah belah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan seorang anak jenius, Kenneth Mateo. Pertemuan itu terjadi di kediaman pribadinya Kertanegara 4, Jakarta pada Kamis 7 Desember sore. Prabowo kagum dengan kepintaran Kenneth atau yang biasa dikenal dengan Ken Kulus. Prabowo mengungkap terdapat momen menarik saat ia bertemu dengan Kenneth. Momen tersebut adalah saat dirinya bertanya mengenai cita-cita Kenneth di masa depan. Prabowo mengaku takjub mendengar jawaban dari Kenneth. Hal itu karena Kenneth menjawab bahwa dirinya ingin menjadi insinyur. Prabowo berkata bahwa ia tak pernah mendengar jawaban seperti itu dari bayi seusia Kenneth. Prabowo berharap Kenneth bisa tumbuh menjadi anak berprestasi dan mampu mengharumkan nama Indonesia. Siapa namanya? Kenneth. Ken, sini. Sama Opung. Katanya nyari saya. Katanya nyari Opung. Dikit deh sama Opung. Siapa nama saya? Opung siapa? Opung siapa? Opung siapa? Opung siapa? Kamu umurnya berapa? Umurnya berapa deh? Satu, masih satu. Masih satu. Satu besar. Dede ditanya cita-citanya apa? Engineer. Iya. Wah, emang kenapa bagus. Dede mau jadi engineer? Bikin pesawat. Pesawat, Wah, hebat. Jadi engineer aja ya. pesawat. Jadi insinyur aja ya. Iya. Dia nangis waktu itu bangun tidur terus pas dia sedih. Ada sih aku sempat videoin. Dia sedih kenapa? Gitu. Gara-gara ngeliat banner kan kalau lagi jalan. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember.
Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Jadi Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, karena saya juga direktur debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat Pak Presiden, kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, jadi ikuti karena itu proses politik yang resmi. Tempat-tempat lain yang ada yang lain sekarang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang udah mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial keutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Deklarasi pejuang Wadas terhadap Prabowo Gibran ramai diperbincangkan. Pasalnya deklarasi yang mencantumkan nama Wadas itu dinilai bisa mengadu domba masyarakat. Sebelumnya acara tersebut digelar di warung Sego Pecel Joglo STA Mbah Tri, Jalan Kiai Wagen, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa 5 Desember 2023. Penjual Sego Pecel Joglo STA Eri Susilowati mengatakan dirinya tidak mengetahui ada orang dari Desa Wadas ikut berpartisipasi dalam acara pejuang Wadas deklarasi Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Eri di warungnya pada Kamis 7 Desember 2023. Menurut Eri, tidak ada warga Wadas yang hadir dalam deklarasi. Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Keseneng mengungkap, awalnya dirinya diminta tolong oleh pemilik warung STA bernama Tri untuk mencari massa di sekitar kelurahan. Hal itu disampaikan oleh Nur Hamid, warga Kelurahan Keseneng. Ia mengaku bahwa saat acara deklarasi dirinya hanya bertugas menjaga parkir. Nur menjelaskan, dalam acara tersebut dia membawa sekitar 60 lebih warga Keseneng. Menurut Nur, warga yang datang dalam deklarasi itu diberi amplop berisi Rp50.000. Sementara itu, tumiran warga RT 3 RW 1 Keseneng berkata bahwa dirinya merasa tertipu. Hal itu karena dalam undangan hanya menyebutkan deklarasi Prabowo Gibran tanpa embel-embel pejuang Wadas, sedangkan dirinya bukan warga asli. Tumiran mengatakan bahwa yang datang dalam acara itu mayoritas warga sekitar Keseneng dan ia kenal. Ia berharap tim ses tidak mengadu domba masyarakat jika ingin melakukan kampanye. Pasalnya dengan mencantumkan nama Wadas dapat membuat gaduh warga. Merdeka! Kubu Ganjar Mahfud optimis pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 menang Pilpres 1 putaran. Hal itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid di Jakarta pada Jumat 8 Desember 2023. Arsyad berkata bahwa meskipun elektabilitasnya kalah dengan Prabowo Gibran, namun pihaknya tetap yakin bisa menang 1 putaran. Ia kemudian mencontohkan saat Ganjar berhasil memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013. Arsyad mengatakan bahwa meski elektabilitas Ganjar sempat tertinggal dibandingkan dengan Gubernur petahana Bibit Waluyo, namun Ganjar tetap menang.
Atas hal itu, Arsyad optimis Ganjar Mahfud juga bisa menang dalam satu putaran meski elektabilitasnya tertinggal. Arsyad optimis Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran dengan perolehan suara 54%. Oleh karena itu, Arsyad meminta agar pendukung Ganjar tidak percaya begitu saja dengan hasil survei sejumlah lembaga. Arsyad mengajak relawan pendukung Ganjar untuk melakukan cara-cara kreatif demi memperkenalkan pasangan Ganjar Mahfud kepada masyarakat. Salah satunya para pedagang bisa memasang spanduk bergambar Ganjar Mahfud. PDIP memberikan komentar terkait usulan kubu Prabowo Gibran soal penghapusan saling sanggah dalam debat Capres-Cawapres. Menurut kubu Ganjar Mahfud, usulan itu justru menghilangkan substansi dari istilah perdebatan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Kamis 7 Desember 2023. Komarudin mengatakan bahwa istilah debat sendiri berarti saling sanggah menyanggah, sehingga ia tidak setuju jika saling sanggah dalam debat Capres-Cawapres dihapuskan. Komarudin heran karena format debat Capres-Cawapres mengenai saling sanggah sudah ada di pemilu sebelumnya. Yang mencontohkan debat pada pemilu 2019. Momen saling sanggah dalam debat Capres-Cawapres tetap ada dan dinantikan. Komarudin menanyakan apa dasar hukum perubahan debat dengan menghilangkan saling sanggah. Ia kemudian bertanya apakah usulan saling sanggah debat dihapuskan karena Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kurang percaya diri. Anggota Komisi 2 DPR itu menegaskan bahwa esensi perdebatan adalah momentum untuk menilai sosok calon pemimpin yang akan dipilih. Oleh karena itu, menurut Komarudin, saling sanggah dalam debat penting dilangsungkan. Sementara itu, Ganjar Pranowo tak berkomentar mengenai usulan tersebut. Ganjar hanya mempersilahkan KPU untuk mengatur debat agar terlaksana dengan baik. Timnas Amin merespon usulan debat Capres-Cawapres tanpa saling sanggah. Menurut Timnas Amin, dalam debat harus ada saling sanggah. Jika tidak ada saling sanggah menyanggah, maka itu tidak bisa disebut dengan debat namun paparan. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Indra Krismiaci pada Jumat 8 Desember 2023. Indra mempertanyakan penyelenggaraan yang dibuat KPU termasuk debat atau paparan. Jika debat, maka saling sanggah tetap harus dilakukan. Indra mengatakan bahwa TKN Prabowo Gibran perlu untuk belajar bahasa Indonesia lagi agar bisa membedakan makna debat dan paparan. Sebelumnya diketahui TKN Prabowo Gibran mengusulkan agar debat Capres-Cawapres tidak ada saling sanggah menyanggah. Usulan itu disampaikan dengan tujuan agar Capres-Cawapres bisa memiliki waktu lebih banyak untuk pemaparan program kerja. Selain itu, usulan juga disampaikan agar pasangan calon diberikan kesempatan lebih panjang untuk pendalaman kebijakan. Baliho bertuliskan ikut Jokowi pilih PSI terpampang di Semarang, Jawa Tengah. Baliho tersebut terpasang di Jalan Pandanaran Kota Semarang, Kamis 7 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Bawaslu Jawa Tengah buka suara terkait adanya baliho tersebut. Bawaslu Jawa Tengah menyebut bahwa sebelumnya juga beredar baliho bertuliskan Jokowi pilih Ganjar di Semarang. Adanya baliho tersebut berpotensi melanggar aturan lantaran mengklaim dukungan Presiden Jokowi. Namun pada saat itu baliho tersebut belum bisa dikategorikan melanggar aturan karena belum memasuki tahapan masa kampanye. Kendati demikian, Ketua Bawaslu Semarang Arif Rahman mengatakan tidak ada ketentuan yang mengatur konten kampanye dalam baliho terkait klaim Presiden Republik Indonesia atau tokoh tertentu. Menurut Arif, tidak ada aturan soal klaim dukungan para tokoh dalam baliho. Sementara soal klaim dukungan Jokowi dalam baliho tersebut, pihaknya enggan berkomentar. Menurutnya, konten dalam materi kampanye menjadi urusan partai dengan subjek terkait. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.